Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Yoyoh Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih ya udah klik video ini, semoga videonya bermanfaat. Nah, di video kali ini aku mau share tentang manajemen keuangan di warung sembako, menanggapi komentar dari kawan kita di salah satu video aku yang ingin mengetahui tentang manajemen keuangan di warung sembako. Baiklah teman-teman, sebuah warung sembako itu memang tidak sebesar perusahaan korporasi atau corporation atau apalah ya namanya, sehingga sebenarnya tidak membutuhkan penataan laporan keuangan yang detail. Tetapi ketika cash flow tidak ditata dengan rapi, maka kerumitannya akan melebihi perusahaan yang besar. Jadi sederhananya begini ya teman-teman, setiap uang yang keluar dan uang yang masuk di toko kita harus benar-benar ditata dengan rapi. Nah, di sini aku akan jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil dalam memanage keuangan di warung sembako. Yang pertama, stok barang sesuai kebutuhan. Maksudnya di sini kita jangan stok barang melebihi batas penjualan kita atau melebihi omset kita sehari-harinya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan stok barang yang berlebihan di warung kita, itu akan mengganggu cash flow warung sembako kita. Makin banyak barang yang disetok, makin besar modal kita yang mengendap. Langkah kedua adalah meminimalisir utang piutang. Adalah hal yang mustahil jika di toko sembako itu kita menghilangkan utang piutang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir utang piutang. Sebaiknya jangan terlalu banyak memberikan utangan atau terlalu sering memberikan utangan, karena ini akan mengganggu cash flow atau arus keluar masuk kas atau keuangan toko kita ya teman-teman. Atau kalau bahasa simpelnya itu bikin macet keuangan. Seperti itu ya teman-teman. Langkah ketiga adalah memisahkan keuangan toko dan keuangan pribadi. Tindakan mencampur adukan keuangan toko dan keuangan pribadi akan membuat kita kebingungan ketika kita menyaksikan bahwa uang yang masuk tidak sebesar barang yang keluar, atau barang yang keluar lebih besar sementara uang yang masuk sedikit. Itulah akibat dari kita mencampur adukan keuangan warung dan keuangan pribadi. Berikutnya langkah yang keempat adalah membuat pembukuan yang rapi. Dengan membuat pembukuan yang rapi akan memudahkan kita dalam melakukan evaluasi terhadap perkembangan toko kita. Nah, dengan evaluasi ini kita akan melihat apa saja yang harus diperbaiki di toko kita, apa yang harus dikurangi dan apa yang harus ditambahkan, sehingga kita bisa mencapai target yang kita harapkan. Berikutnya langkah kelima adalah alokasikan keuangan warung. Sebagai pemilik toko, kita berhak atas keuntungan yang kita dapatkan di warung kita. Kita mau ambil semuanya juga terserah kita ya. Cuma ternyata tindakan itu sangat tidak bijaksana. Kenapa? Karena kita juga membutuhkan dana dari keuntungan yang didapatkan untuk pengembangan toko. Maka dari itu kita perlu mengalokasikan dana hasil dari keuntungan warung kita pada pos-pos yang sudah ditentukan. Langkah yang keenam adalah menggaji diri kita sendiri. Sebagai pemilik toko, kita juga berhak mendapatkan gaji dari toko kita. Namun, buat kita yang baru saja mau merintis usaha sembako, sebaiknya kita tidak usah mengambil gaji dari warung kita. Sebab biasanya warung yang baru mulai dibuka, penghasilannya belum menentu. Langkah ketujuh, gunakanlah sistem FIFO pada penjualan barang-barang di toko kita, di mana kita harus menjual barang-barang yang lebih dulu masuk ke toko kita. Misalkan seminggu yang lalu kita belanja air mineral. Nah, pada saat kita belanja lagi, air mineral itu masih sisa 1 karton. Nah, yang 1 karton itulah yang harus segera dijual dan barang belanjaan yang baru kita simpan dulu ke gudang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir barang-barang yang expire. Langkah ke-8 adalah kita harus memisahkan keuangan dari barang-barang titipan. Buat teman-teman pedagang, mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan barang titipan. Contoh misalkan tukang roti nitipin barangnya di kita, atau tukang donat, atau tukang kue-kue kering, dan masih banyak lagi barang-barang yang dititipkan di warung-warung. Nah, tahukah kalian bahwa barang-barang yang dititipkan itu bukanlah stok kita.
Jadi barang-barang titipan itu tidak termasuk ke dalam stok. Makanya uangnya pun harus dipisahkan. Serapih apapun dan sebaik apapun sistem manajemen yang kita terapkan di toko kita, tidak akan dapat berjalan dengan baik bila kita tidak bisa menentukan harga jual dari barang-barang jualan yang ada di toko kita. Intinya, manajemen keuangan tidak akan dapat berjalan apabila dari setiap transaksi yang terjadi di toko kita tidak mendapatkan keuntungan, alias toko kita merugi. Bagaimana cara mengantisipasi kerugian? Berikut ini aku akan jelaskan ya. Yang pertama, selalu cek atau periksa kembali nota pembelian. Perlu diketahui bahwa tidak semua sales atau distributor itu melakukan pemberitahuan sebelumnya apabila akan ada kenaikan barang. Jadi ketika ada kiriman barang, kita belum tahu kalau barang itu sudah naik. Nah, disinilah pentingnya kita untuk memeriksa kembali faktur penjualannya. Berikutnya, apabila kita sudah tahu berapa harga barang yang kita beli, maka kita harus menambahkan biaya-biaya lain seperti plastik kantong dan plastik PE untuk barang-barang yang butuh pengemasan seperti gula, terigu, tepung kanji, kacang tanah, dan lain-lain. Belum lagi bagi mereka yang memiliki karyawan di tokonya, karena gaji karyawan juga termasuk ke dalam biaya operasional. Berikutnya yang tak kalah penting adalah update harga-harga barang, terutama untuk barang-barang yang harganya tidak pernah stabil, seperti bahan-bahan pokok ya. Dalam sebulan itu bisa mengalami beberapa kali perubahan harga. Contohnya harga gula. Misalkan seminggu yang lalu kita belanja gula nih ya. Pas jadwal kiriman lagi, gulanya masih ada. Nah, biasanya aku tuh suka langsung nanya ke salesnya, berapa harga gula terkini. Nah, kalau sudah dapat informasinya, aku akan menyesuaikan harga jualnya dengan harga terbaru. Jadi pada saat nanti kita belanja lagi, harga udah tinggi, kita sudah melakukan penyesuaian harga baru dan terhindar dari kerugian. Kemudian yang berikutnya adalah rajin-rajinlah kita meretur barang yang expire dan barang yang rusak. Barang-barang yang expire meskipun secara fisik masih terlihat baik, tapi kalau tanggalnya sudah lewat, kita harus mereturnya. Begitu juga dengan barang-barang yang belum lewat tanggal kadaluarsanya, tetapi secara fisik sudah rusak, juga harus diretur. Contoh kecap kemasan pouch, aku nggak mau sebutin mereknya. Pokoknya kecap ini kemasan pouch isi 210 ml. Nah, kalau bocor kita harus retur. Kenapa? Karena jika kita tidak mereturnya, kita akan mengalami kerugian sekitar 7 ribuan. Apalagi yang kemasan pouch 520 ml, itu lebih besar lagi kerugiannya, hampir 20 ribu. Jadi, manajemen keuangan toko yang baik itu harus didukung oleh pengelolaan harga jual dan barang dagangan yang baik. Nah, sekian dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.